Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Nabi Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa baitihi wa auladihi kiram. Thumma ila jamil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in. Wa khususan la hadrati hubbil awliya وخصوصا لحضرة الشيخ نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي وحضرة الشيخ ثم إلى حضرة أرواح شيخنا وأستاذنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى جميع من حضر في هذا المجلس المبارك وأصولهم وفروعهم وزوجاتهم جعلنا الله وإياهم من أهل السعادة والسلامة سلمنا وإياه من آفات الدنيا وعذاب الآخرة أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa a'adda alaina min barakati du'aihi wa asrarihi fit taraini amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Alhamdulillah, siang ini Allah pertemukan kita, Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia, tempat yang baik. Mudah-mudahan pertemuan dan perkumpulan kita ini bisa menjadi wasilah Allah anugerahkan kebaikan, keberkahan untuk kita semua. Kebaikan dunia, lebih-lebih kebaikan agama, kebaikan akhirat. Amin. Salawat salam semoga selalu tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut setia beliau. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita mendapat syafaat dari beliau. Amin. Kajian kita siang ini masih seputar hal-hal yang berkaitan dengan maut atau kematian. Terakhir pertemuan lalu kita ngaji bahwa manusia yang paling utama, orang yang paling utama itu adalah orang yang memiliki dan mengamalkan 5 hal dalam hidupnya. Pertama, selalu niat ibadah kepada Allah. Yang kedua, berusaha untuk bisa memberi manfaat terhadap sesama dalam bentuk apapun. Yang ketiga, berusaha untuk memberikan keamanan terhadap sesama. Artinya menjaga diri supaya tidak sampai menyakiti atau berbuat jelek terhadap sesama. Yang keempat, tidak pernah mengharap sesuatu dari orang lain. Yang kelima, selalu mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya kematian. Ini manusia yang paling afdol, paling utama. Wa'lam ya akhi, inna khuliqna lil mauti. Kata pengarang kitab ini, Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi berkata, ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya kita diciptakan ini untuk mati.
Artinya setiap makhluk hidup satu saat pasti mati. Kita saat ini hidup, di saat yang lain pasti akan mati. Wala mahroba minhu, dan tidak ada tempat lari dari kematian. Artinya semua makhluk hidup tidak akan pernah lepas dari kematian. Gak bisa lari. Walaupun dia berlindung di benteng yang sangat kuat, tetap kalau memang sudah tiba waktunya mati, mati. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau akan mati, mereka pun sesungguhnya mereka juga akan mati. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad satu saat pasti wafat, orang-orang kafir satu saat pasti mati. Semua yang hidup pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qul la yanfa'akumul firaru in farartum minal mauti awil qatli. Allah berfirman, katakan Muhammad, lari dari kematian tidak akan berguna untuk kalian seandainya kalian ingin lari dari kematian atau dibunuh, diperangi atau dibunuh. Artinya ketika kematian sudah waktunya tiba menimpa seseorang, maka siapapun tidak akan bisa berlari melepaskan diri dari kematian tersebut. Maka kata pengarang kitab ini, fal wajibu ala kulli muslimin al isti'dadu lil mauti qabla nuzulih. Maka yang wajib dilakukan oleh setiap orang Islam, oleh setiap muslim, yaitu mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya mati qabla nuzulihi, sebelum kematian itu tiba. Kita ini satu saat pasti mati kan? Satu saat jenengan kan meninggal dunia kan? Ya kan? Ya, tidak tahu di antara kita ini yang berangkat duluan yang mana. Bisa jadi saya belakangan, ya. Bisa jadi jenengan duluan, kan sama aja. Niki, kita semua nggak ada yang tahu. Yang pasti kita semua pasti akan berangkat. Orang yang baik atau orang yang cerdas itu adalah orang yang ketika tahu mau berangkat menuju satu tempat, persiapan bekalnya sudah lengkap. Saya tanya Pak, satu saat kalau jenengan ini pulang mudik, entah lebaran atau apa, biasanya kalau mau pulang, ada persiapan enggak? Ada persiapan enggak? Ada kan? Paling penting persiapannya apa? Bekal kan? Bekal, entah uang, entah benda, entah apa, pokoknya bekal. Tujuannya apa? Supaya nanti nyampe di rumah, ketemu istri, ketemu orang tua, ketemu keluarga, kita bisa menyenangkan mereka. Kan begitu ya? Ya kan? Ya. Iya, memang begitu kan? Ya. Setiap orang sudah tahu kalau pasti satu saat akan mati. Orang yang cerdas itu adalah orang yang ketika tahu akan mati, dia sudah banyak-banyak mempersiapkan bekal. Supaya nanti tiba di sana bisa menyenangkan. Terutama menyenangkan yang manggil, yang nyuruh pulang. Siapa? Allah. Okay.
Makanya orang itu kalau mau berangkat mudik itu biasanya terbagi menjadi 3. Ada orang kalau mau pulang kampung itu senang karena pengen ketemu yang disenangi, yang disayangi. Yang kedua, ada orang yang mau pulang itu takut. Kenapa? Takut tidak bisa menyenangkan orang-orang yang disayang di rumah. Yang ketiga, nggak mau pulang, ya, nggak mau pulang karena memang ketakutan betul. Orang meninggal begitu, ada orang yang senang karena mau berangkat mati. Sebab apa? Mau ketemu yang dicintai. Siapa? Allah. Ini biasanya orang mukmin, orang-orang yang beriman yang memang bekalnya sudah siap. Mau berangkat, mau meninggal senang karena mau ketemu yang dicintai. Siapa? Allah. Ada yang kedua, orang mau mati meninggal dunia itu takut. Kenapa? Bekalnya sedikit, salahnya banyak. Ya. Amal baiknya sedikit, ibadahnya sedikit, maksiatnya banyak. Biasanya takut. Mau mati ketakutan. Ya. Ada yang sudah tahu mau mati, itu pasrah apa katanya dah. Yang penting saya di dunia senang. Jadi sama sekali nggak ada bekal. A'udzubillah. Makanya kata Syekh Nasr, kata pengarang, yang wajib bagi setiap orang Islam itu adalah mempersiapkan bekal kematian sebelum datangnya kematian. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin wa la yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim. Allah berfirman ini kepada orang-orang kafir. Firman Allah, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Maka berharaplah kematian, kalian berharaplah cepat datangnya kematian jika kalian termasuk orang-orang yang benar. Ini kenapa? Karena orang Yahudi Nasrani itu tidak mau ibadah, tidak mau berbuat baik karena merasa mereka itu anak kesayangan Allah. Mereka itu kekasih-kekasih Allah. Menurut mereka, makanya nggak perlu berbuat baik, nggak perlu ibadah. Namanya kekasih pasti disayang. Akhirnya Rasulullah disuruh berkata kepada mereka Yahudi Nasrani, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Kalau memang kalian kekasih-kekasih Allah, mintalah cepat mati. Mintalah cepat mati. Tapi faktanya falayyatamannawhu walayyatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Mereka tidak akan pernah mau minta mati selama-lamanya. Kenapa? Bima qaddamat aydihim. Sebab apa? Sebab dosa yang telah mereka perbuat. Berarti kalau lihat ini, Allah itu memberikan isyarah. Orang itu kalau shodikin, sungguh-sungguh dalam iman dan Islam, pasti senang jika harus bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat waktunya tiba. Artinya senang saat datang kematian. Kenapa? Karena mau bertemu dengan zat yang dicintai. Siapa? Allah Ta'ala. Fabayyanallahu ta'ala, maka Allah Ta'ala menjelaskan lewat ayat fatamannawul mauta, annas-shadiqa yatamannal mauta. Sesungguhnya orang yang jujur, orang yang sungguh-sungguh dalam iman Islamnya pasti menginginkan dan mengharapkan kematian. Wa annal kadziba
yafirru minal maut min su'i amalih. Dan orang-orang yang bohong pasti akan lari dari kematian karena jeleknya perbuatan mereka. Li'annal mu'mina shadiqa qad ista'adda lil mauti fahuwa yatamannahu ishtiyaqan ila rabbih. Sesungguhnya orang mukmin yang jujur, yang benar-benar iman, yang bagus iman Islamnya, pasti mereka akan mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya kematian karena dia sangat ingin ketemu zat yang dicintai karena rindu kepada Allah, kepada Tuhan mereka, yaitu Allah. Oke. Tapi orang-orang yang bohong, orang-orang kafir, orang-orang munafik pasti akan takut akan datangnya kematian. Kenapa? Karena takut akan mendapatkan siksa Tuhan karena banyak dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Kama ruwiya an Abi Darda annahu qol, sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Abu Darda, beliau berkata, uhibbul faqra tawadu'an li rabbi wa uhibbul marada takfiran lil khotoya wa uhibbul mauta istiyaqan ila rabbi. Kata sahabat Abu Darda, aku sayang orang-orang fakir. Aku cinta orang-orang fakir karena aku tawaduk kepada Tuhanku. Karena Allah dan Rasulnya sayang kepada orang-orang fakir, cinta kepada orang-orang fakir. Maka seyukyanya kita sayangi mereka, cintai mereka. Kata sahabat Abu Darda, wa uhibbul marada takfiran lil khotoya, dan aku senang ketika ditimpa sakit. Aku senang saat ditimpa sakit karena sakit itu bisa menjadi penghapus kesalahan dan dosa, asal ikhlas. Ya. Asal kita ikhlas, ridho dengan sakit atau penyakit apapun yang Allah berikan kepada kita, maka sakit itu bisa menjadi takfirul lidzunub, penghapus dosa. Pokok ikhlas. Tapi kalau jengkel, gerundel, banyak-banyak mengeluh, itu tidak menjadi takfirul lidzunub, menjadi penghapus dosa, bukan. Justru semakin menambah dosa, berarti tidak ridho dengan apa yang telah ditentukan Allah. Oke. Kata sahabat Abu Darda, wa uhibbul mauta istiyaqan ila rabbi, dan aku cinta kematian karena aku rindu kepada Tuhan. Sebab manusia itu baru bisa bertemu dengan Allah di surga. Baru bisa melihat Allah di surga. Orang bisa masuk surga syaratnya harus mati. Oke. Makanya kalau jenengan ditanya orang, pengen ketemu Allah apa enggak? Jawabnya gimana? Dan pengen. Kalau pengen berarti harus siap mati, Pak. Nggih. Kalau ditanya, kamu pengen ketemu Allah apa enggak? Jawabnya pengen. Kalau pengen berarti siap mati. Ya. Oke, ini makanya ada hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kematian itu adalah pintu untuk berjumpanya seorang kekasih dengan kekasihnya. Jadi kematian itu adalah pintu untuk bertemunya kekasih dengan kekasihnya. Siapa? Orang mukmin dengan Allah. Orang mukmin cinta kepada Allah, Allah cinta kepada orang
mukmin. Orang mukmin ridho kepada Allah, Allah ridho kepada mereka. Maka jalan atau pintu untuk berjumpa adalah kematian. Radhiyallahu anhum wa radu an. Nah, kita ini dalam hidup itu oleh Allah diberikan kebebasan. Bebas sebebas-bebasnya mau melakukan apa terserah kita. Kita ini bebas diberikan kebebasan oleh Allah untuk memilih. Memilih yang mana, memilih siapa. Tapi yang harus kita ingat bahwa setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Ya. Kita bebas mau hidup bagaimana, hidup kita diwarnai apa, mau melakukan apa, milih siapa, terserah. Tapi ingat, pasti ada konsekuensinya. Makanya satu saat malaikat Jibril datang kepada Rasulullah membawa pesan 3. Pesan ini pesan dari Allah. Kata malaikat Jibril yang pertama, Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kata malaikat Jibril yang pertama, wahai Muhammad, ish ma syi'ta, hiduplah semau kamu. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, sesungguhnya engkau kelak pasti akan meninggal. Ini pesan sebetulnya tertuju kepada kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kata malaikat Jibril, hiduplah semaumu. Berarti kita ini oleh Allah diberikan kebebasan untuk hidup semau kita. Mau hidup jadi orang baik apa jadi orang jelek, terserah kita. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, setiap kita satu saat pasti mati. Yang jadi pertanyaan, kira-kira kita ini saat kematian itu tiba, kita ini matinya mati dalam keadaan baik, husnul khotimah, apa mati dalam keadaan jelek, su'ul khotimah. Kira-kira kalau suruh milih, Pak, jenengan pilih yang mana? Pilih mati baik apa mati jelek? Mati baik kan? Saya juga begitu. Cuma jenengan tahu caranya enggak supaya matinya dalam keadaan baik? Sudah tahu caranya belum? Halo? Sudah? Sudah? Kalau sudah enggak saya sampaikan ini. Sudah tahu caranya belum? Oh, betul. Rasulullah menjelaskan, kalau kita ini pengen mati dalam keadaan baik, biasakan yang baik-baik. Sebab apa? Sabda Rasul, man hayya ala syai'in mata alaih. Man hayya ala syai'in mata alaih. Barang siapa yang hidup terbiasa dengan sesuatu, maka pasti dia akan mati dengan sesuatu itu. Kita perlebar sedikit. Barang siapa yang hidup terbiasa dengan yang baik-baik, maka pasti dia akan mati dalam keadaan baik. Sebaliknya, barang siapa yang hidup terbiasa dengan yang jelek-jelek, pasti dia akan mati dalam keadaan jelek. Makanya supaya kita ini matinya dalam keadaan baik, mumpung saat hidup, mumpung kita masih hidup, ayo biasakan dengan
yang baik-baik, berpikir yang baik, ngomong yang baik, bersikap yang baik, ya, berbuat yang baik-baik supaya kita nanti saat sakaratul maut, kematian tiba, bisa ngomong yang baik, menyebut kalimah thayyibah, minimal Allah, minimal begitu. Lagi. Tapi maaf kalau dalam hidup kita biasa ngomong yang jelek-jelek, saya khawatir saat sakaratul maut ngomongnya juga jelek. Itu yang pertama. Boleh hidup bagaimana, tapi ingat satu saat pasti akan meninggal dunia. Yang kedua kata malaikat Jibril, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariku. Cintailah siapa atau apa, terserah Anda, terserah kamu. Tapi ingat, satu saat kamu pasti akan berpisah darinya. Yang memisahkan apa? Kematian. Pertanyaannya, kira-kira saat kematian tiba, kita berpisah dengan mereka yang kita cinta, pertanyaannya, kira-kira manfaat apa enggak mereka itu untuk kita di alam barzah? Kita boleh mencintai apa, kita boleh mencintai siapa. Cuma pertanyaannya, saat kita meninggal dunia, tinggal di alam kubur atau alam barzah, yang kita cinta itu manfaat apa enggak untuk kita? Berguna apa enggak untuk kita? Kita cintai uang, harta. Kira-kira saat kita meninggal dunia, berguna enggak untuk kita? Di alam sana. Kita cinta anak, cinta istri. Kira-kira saat kita meninggal dunia, mereka itu berguna enggak untuk kita di alam barzah? Itu yang harus kita jadikan pertanyaan. Makanya solusinya, Pak, supaya yang kita cinta berguna untuk kita di alam sana, caranya gunakan, arahkan dan ajak mereka untuk taat kepada Allah Ta'ala. Gunakan, arahkan dan ajak mereka untuk taat kepada Allah Ta'ala. Insya Allah manfaat, berguna. Kita punya uang, kita punya harta, gunakan untuk taat kepada Allah Ta'ala. Pakai sodakoh, pakai jariyah, pakai membantu sesama, itu digunakan untuk taat kepada Allah. Insya Allah ketika kita meninggal dunia, harta itu berguna untuk kita. Kita boleh cintai anak. Nah, supaya anak berguna untuk kita di alam barzah, ajak, arahkan anak kita untuk taat kepada Allah Ta'ala. Nanti ketika kita meninggal dunia, insya Allah anak-anak kita itu ingat dan mau mendoakan kita. Manfaat apa enggak? Manfaat apa enggak? Manfaat. Kita punya istri, kalau kita suami, supaya istri kita berguna, ajak, arahkan untuk taat kepada Allah Ta'ala. Nanti tiba waktunya kita meninggal dunia, berpisah dari dia, insya Allah istri kita itu akan ingat dan mau mendoakan kita. Yang punya suami, berarti istri. Kalau pengen suaminya berguna saat sudah meninggal dunia, ajak suaminya untuk taat kepada Allah Ta'ala. Nanti ketika istri meninggal dunia, insya Allah suaminya ingat kepada istri. Bukan nikah lagi, Pak. Insya Allah ingat sama istri, mau mendoakan istri. Berguna. Yang ketiga, kalau pengen
yang di dunia manfaat untuk kita, ya. Kata malaikat Jibril, wa'mal masyikta, berbuatlah semau Anda, silakan berbuat apa terserah, tapi ingat, satu saat engkau akan mendapatkan balasan dari perbuatan. Maka supaya kita ini mendapatkan balasan yang baik dari Allah Ta'ala, saat kita ada di alam barzakh, selama hidup ini, semasih kita hidup, biasakan berbuat yang baik. Sebab bagaimana perbuatan kita, sebegitu kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik yang kita lakukan, baik pula balasan Allah yang kita dapatkan. Sebaliknya, buruk yang kita lakukan, buruk pula balasan Allah yang kita dapatkan. Yeah. Orang mau metik buah apa tergantung tanamannya, ya kan? Ya kan? Orang mau memetik buah apa tergantung tanamannya. Niki man zaro'a hasoda, barang siapa yang menanam pasti akan memetik buahnya. Berarti kan tergantung tanamannya. Kalau yang ditanam jagung pasti akan memetik buah jagung. Kalau yang ditanam pepaya pasti metik pepaya. Gak mungkin orang nanam jagung memetik buah pepaya. Nyolong namanya, Pak. Ya. Niki. Artinya apa? Kalau ada manusia selama hidup yang dia lakukan, yang dia perbuat yang baik-baik, insya Allah dia akan mendapatkan balasan baik. Begitu pula sebaliknya. Ini yang bikin bingung malaikat kan, kalau dalam hidup kadang baik, kadang jelek, kadang baik. Malaikatnya bingung, Pak. Niki. Nah, kembali ke persoalan, ke pembahasan bahwa kematian itu suatu keniscayaan. Pasti terjadi. Makanya mumpung masih hidup, perbanyaklah bekal untuk menyambut datangnya kematian. Wa ruwiya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Qala, sahabat Ibnu Mas'ud berkata, ma min nafsin barratin aw fajiratin illa wal mautu khairul laha. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, tidak ada jiwa, hanya tidak ada orang yang baik maupun yang jelek, yang suka berbuat kebaikan maupun yang suka berbuat kejelekan. Tidak ada orang baik, tidak ada orang jelek, kecuali kematian itu lebih baik untuk mereka. Kenapa? Fa in kanat barrotan faqad qala Allah Ta'ala wa ma indallahi khairul lil abrar. Karena kalau orang itu baik, kalau orangnya baik, kematian lebih baik untuk dia. Sebab apa? Allah berfirman, segala apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik untuk orang-orang yang berbakti kepada Allah. Maksudnya, surga itu lebih baik untuk orang-orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Karena orang yang taat kepada Allah pasti akan Allah masukkan surga. Surga tempat yang penuh nikmat. Maka siapapun masuk surga pasti akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Baik. Sebaliknya, wa in kanat fajiratan faqad qala Allah Ta'ala innama numlil lahum liyazdadu itsman wa lahum adzabun muhin. Kalau ada orang itu kok hidup jadi orang jelek, ahli maksiat, ahli berbuat dosa, tukang tipu, tukang macam-macam.
kematian lebih baik untuk mereka. Sebab apa? Kalau sudah mati, sudah tidak lagi berbuat jelek, sudah tidak lagi berbuat maksiat. Berarti kematian lebih baik daripada kalau hidup pasti akan terus berbuat maksiat, berbuat jelek. Allah berfirman, innama numli lahum, sesungguhnya kami menunda-nunda kematian untuk mereka, liyasdadu itsma, supaya mereka semakin bertambah dosanya, walahum adzabum muhin, dan mereka akan mendapatkan siksa yang menghina. Berarti orang-orang jelek yang suka berbuat jelek, kalau terus-terusan hidup, maka semakin banyak kejelekannya. Kalau semakin banyak kejelekannya, berarti semakin banyak dosanya. Maka kematian lebih baik buat mereka, kata sahabat Abu Darda Abdullah bin Mas'ud. Niki. Makanya yang harus kita syukuri saat ini kita hidup, diberikan hidup oleh Allah. Artinya kita diberikan kesempatan oleh Allah. Kesempatan apa? Kalau kita biasa dengan yang baik-baik, supaya bertambah banyak kebaikannya. Barangkali kita ini senang berbuat jelek, supaya berhenti dari kejelekannya. Nah, kemudian memperbaiki diri. Itu bukti sayangnya Allah kepada kita. Waruya an Anas ibni Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mautu rahilatul mu'min. Kematian itu kendaraannya orang mukmin. Atau bisa diartikan kematian itu menjadikan nikmat bagi orang mukmin. Jadi kalau orang mukmin meninggal, nikmat. Kenapa? Sudah terbebas dari urusan dunia, siap menerima kenikmatan dari Allah Ta'ala, ditempatkan di tempat yang penuh nikmat. Mana? Surga. Makanya kematian itu nikmat bagi orang mukmin. Tapi naudzubillah, kematian itu azab bagi orang musyrik atau orang munafik. Naudzubillah. Makanya monggo kita berusaha jadi orang mukmin, orang muslim yang mukmin, bukan orang muslim yang munafik. Sebab orang muslim itu terbagi dua. Ada muslim yang mukmin, ada muslim yang munafik. Satu saat Rasulullah ditanya oleh sahabat. Ini warawa bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila. Diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat. Pertanyaannya begini, ayyul mu'minina afdal? Wahai utusan Allah, siapakah orang-orang mukmin yang paling utama? Jadi di antara sekian orang atau di antara sekian orang mukmin, siapa orang mukmin yang paling afdal, paling utama dalam pandangan Allah? Begitu ditanya, Rasul menjawab. Jawab beliau, ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling afdal, paling utama dalam pandangan Allah Ta'ala, yaitu orang mukmin yang paling bagus akhlaknya, paling bagus etikanya. Akhlak, etika kepada siapa? Etika kepada sesama, terutama etika kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua pertanyaannya, wa ayyul mu'minu aqyas? Siapakah orang mukmin yang paling cerdas, paling pintar? Rasul bersabda, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lahu isti'dadan.
Orang mukmin yang paling cerdas adalah orang mukmin yang paling banyak mengingat mati dan paling bagus mempersiapkan bekal menuju mati. Jadi orang mukmin yang paling cerdas itu orang mukmin yang banyak-banyak ingat mati dan berusaha untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk menyambut datangnya mati. Itu orang yang cerdas. Dalam hadis lain Rasul bersabda, al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah ta'ala al-amaniyah. Rasul bersabda, orang yang cerdas itu adalah orang yang menundukkan nafsunya. Orang yang mampu menundukkan nafsunya dan melakukan perbuatan untuk kehidupan setelah mati. Itu berarti orang cerdas. Menundukkan nafsu, banyak melakukan amalan untuk kehidupan setelah mati. Berarti tidak suka memperturutkan nafsu dan memperbanyak berbuat baik dan ibadah. Sementara orang lemah atau orang bodoh yaitu orang yang suka memperturutkan nafsu, ya, memperturutkan nafsu, mengikutkan dirinya dengan hawa nafsunya dan terlalu memberikan banyak harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Suka bersenang-senang, suka memperturutkan nafsu, tapi mengharapkan ampunan dari Allah. Tidak pernah sholat, tidak pernah puasa Ramadan, suka berbuat maksiat, tapi selalu mengharap ampunan Allah, padahal tidak pernah mau minta ampun, gak pernah istighfar. Nah, itu berarti orang yang bodoh. Na'udzubillah. Ini yang bisa kita kaji, mudah-mudahan manfaat. Semoga bisa menjadi motivasi untuk kita semakin memperbaiki diri dan meningkatkan amal kebaikan. Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma barik lana fi ulumina wa umurina wa hayatina wa zawjatina wa auladina wa talamidina wa arzaqina wa amwalina wa kulli syai'in a'taitana warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.